teman-teman semua, selamat datang kembali. Dalam kesempatan kali ini saya akan mereaksi video dari Din Madani yang soal siapa yang menciptakan Tuhan dan bukankah Tuhan cuma hasil imajinasi manusia saja. Saya akan mereaksi videonya dan memberikan beberapa tanggapan terkait video dari Din Madani ini. Baik, mari kita saksikan videonya bersama-sama. Terus kemudian nanti saya kasih beberapa tanggapan ya. Kalau segala sesuatu ada penciptanya, siapa yang menciptakan Tuhan? Bukankah Tuhan cuma hasil imajinasi manusia? Oke, pertama-tama, premis kalian itu udah cacat dari sononya. Yang benar itu segala sesuatu yang mulai ada butuh penyebab. Bukan semua yang ada pasti ciptakan. Bedain bro, kalau kalian maksa semua harus ada pencipta, kalian nyemplung ke info. Oke, pertama, dari mana Din Madani tahu bahwa segala sesuatu yang memiliki permulaan memiliki sebab? Ini adalah argumen dari kalam kosmologi argumen punyanya William Lane Craig ya, di mana premis pertamanya mengatakan bahwa segala sesuatu yang memiliki permulaan memiliki sebab. Tetapi apa justifikasi atas premis satu tersebut? Apa justifikasi bahwa segala sesuatu yang memiliki permulaan memiliki sebab? Jawabannya adalah berdasarkan induksi ya, berdasarkan pengalaman sehari-hari kita. Di mana berdasarkan pengalaman sehari-hari kita yang reguler, yang berulang, segala sesuatu yang memiliki permulaan memiliki sebab, ya kan? Karena itulah kemudian premis satu ini menjadi terjustifikasi. Jadi premis satu dari kalam kosmologi argumen yaitu bahwa segala sesuatu yang memiliki permulaan memiliki sebab itu terjustifikasi berdasarkan pengalaman induksi kita dari pengalaman kita sehari-hari yang reguler, yang berulang. Di mana segala sesuatu yang butuh permulaan membutuhkan sebab. Tetapi ada satu hal yang harus dicatat. Berdasarkan pengalaman sehari-hari kita juga, segala sesuatu yang memiliki permulaan itu, mereka semua memiliki sebab dan sebabnya itu sesuatu yang bersifat material. Jadi kalau alam semesta ini adalah sesuatu yang punya permulaan, maka alam semesta mestilah memiliki sebab yang bersifat material. Karena berdasarkan pengalaman induksi kita terhadap regularitas yang kita hadapi dalam pengalaman sehari-hari, segala sesuatu yang memiliki permulaan memang memiliki sebab. Tetapi sebab dari segala sesuatu yang memiliki permulaan itu selalu bersifat material. Oleh karena itu, berdasarkan deduksi, kalau alam kemudian juga sesuatu yang memiliki permulaan, maka alam haruslah sesuatu yang memiliki sebab, dan sebab bagi alam itu haruslah sesuatu yang material. Bukan sesuatu yang supranatural, berdasarkan pengalaman induksi kita. Karena berdasarkan pengalaman induksi kita tidak pernah menemukan adanya sesuatu yang memiliki permulaan dan memiliki sebab-sebabnya itu sesuatu yang bersifat non-material. Selalu sebabnya adalah sesuatu yang bersifat material. Ini tanggapan pertama. Regres atau pencipta diciptain pencipta, penciptanya pencipta diciptain lagi, dan seterusnya dan seterusnya. Itu logika hamster lari di roda, capek tapi nggak maju-maju. Nah, dalam teisme klasik, Tuhan itu necessary being, yaitu wujud yang wajib ada, nggak tergantung siapa-siapa, nggak ada awal, nggak ada akhir, dia self-existent, nggak pernah dimulai. Jadi nggak relevan ditanya siapa yang bikin Tuhan. Sekarang bandingin sama alam semesta, Big Bang udah ngasih tahu mulai dari ruang, waktu, dan materi punya awal 13,8 miliar tahun lalu. Kalau sesuatu punya awal, berarti logis ada penyebab di luar dirinya. Nah, Tuhan. Oke, kembali ya, ini argumennya kalam kosmologi argumen. Jadi segala yang punya permulaan punya sebab, gitu ya. Dan alam semesta punya permulaan. Oleh karena itu alam semesta punya sebab, ya. Tapi sekali lagi premis pertamanya tadi yang sudah saya katakan, segala sesuatu yang memiliki permulaan memiliki sebab itu didasarkan terjustifikasi berdasarkan pengalaman induksi kita terhadap hal-hal yang reguler di alam ini, gitu. Tetapi kemudian kita harus tahu bahwa segala sesuatu berdasarkan induksi yang memiliki permulaan memang memiliki sebab, tapi sebabnya sesuatu yang bersifat material. Oleh karena itu kalau alam adalah sesuatu yang memiliki sebab, ya alam adalah sesuatu yang memiliki permulaan, dan karena itu alam memiliki sebab, maka seharusnya berdasarkan pengalaman induksi kita, sebab bagi alam adalah sesuatu yang bersifat material. Nah, tadi ada konteks soal wajibul wujud atau dalam bahasa Inggris necessary being. Nah, kenapa necessary being atau wajibul wujud itu haruslah sesuatu yang bersifat supranatural? Kenapa kita tidak bisa mengatakan wajibul wujud atau necessary being itu adalah sesuatu yang bersifat bukan supranatural, sesuatu yang material, ya.
Jadi dia adalah sesuatu yang material, dia adalah sesuatu yang non-personal, bukan suatu pribadi. Kenapa sesuatu yang bersifat wajibul wujud atau self-existent atau necessary being itu haruslah sesuatu yang bersifat pribadi, yang bersifat non-material dan sebagainya. Sedangkan kembali lagi pada pengalaman induksi kita, segala sesuatu yang punya permulaan memiliki sebab material. Oleh karena itu, kalau alam punya permulaan, maka alam haruslah memiliki sebab material. Mari kita nonton lagi. Masuk kategori ini, nanya siapa yang menciptakan Tuhan itu, kayak nanya berapa kilo warna biru atau di mana alamat angka 7, ya kategori error atau salah alamat logika. Kalian bilang Tuhan cuma proyeksi pikiran manusia. Oke, argumen Febers dan Freud ini udah lama banget, tapi ada masalah. Pertama, genetik fallacy yang ngejelasin asal usul kepercayaan nggak otomatis bikin isinya salah. Kita percaya 2 tambah 2 sama dengan 4, bukan karena evolusi nyuruh, tapi karena itu benar. Yang kedua, kalau manusia cuma bikin Tuhan demi nyaman, kenapa malah bikin Tuhan yang nyuruh taat, berkorban, dan siap menghukum? Kalau mau bikin dewa yang user friendly, tinggal bikin versi chill yang gak peduli dosa. Dan yang ketiga, dewa-dewa mitologi itu kayak manusia super emosian, terbatas, sering ribut. Tuhan dalam teisme klasik justru counterintuitif yang tak terbatas dan gak berubah. Ini bukan hasil karangan fantasi sehari-hari. Maka ada yang namanya fine tuning argument atau konstanta fisika alam semesta presisi edan. Gravitasi kuat dikit ya bintang gak kebentuk, lemah dikit ya atom buyar. Ini bukan bapak pelindung versi psikologis, ini data fisika keras. Kedua, ada moral argument, yaitu manusia punya intuisi moral universal kalau realitas cuma materi. Oke. Sekarang kita berbicara soal fine tuning argumen gitu. Argumen sebenarnya fine tuning argumen tidak secara langsung merujuk kepada argumen fine tuning argumen atau argumen dari desain itu sebenarnya tidak merujuk secara langsung kepada keberadaan Tuhan teisme klasik gitu. Kita bisa mengatakan bahwasannya ada kecerdasan, beberapa kecerdasan yang bekerja sama dan merancang alam semesta ini. Seperti halnya ada beberapa kecerdasan yang bekerja sama dan merancang sebuah komputer. Jadi fine tuning argumen tidak secara langsung menunjuk kepada Tuhan versi teisme klasik. Dia bisa menunjuk pada Tuhan yang versi dewa dewi. Itu tidak kontradiktif. Bisa saja para dewa dan dewi itu bekerja sama merancang alam semesta, seperti halnya manusia yang bekerja sama untuk merancang sebuah komputer. Jadi sebenarnya argumen fine tuning itu tidak membuktikan secara langsung keberadaan Tuhan versi teisme klasik. Oke, kita lanjut nonton. Tambah energi, dari mana datangnya nilai moral objektif? Bahkan ateisme sekelas Thomas Nagel. Sebenarnya kalaupun nilai moral objektif itu ada, kita bisa mengasumsikan adanya dunia platonik yang bersifat kalaupun kita mau mengasumsikan bahwasanya nilai moral objektif itu adalah sesuatu yang bersifat non-material, itu tidak secara langsung merujuk kepada Tuhan teisme klasik. Kita bisa mengatakan bahwasanya ada semacam dunia platonik yang impersonal, yang sekali lagi bukan suatu pribadi, dan bersifat imaterial. Dan dari dunia platonik inilah kemudian kita memiliki wawasan soal moral. Ya, ini argumen yang umum ya di kalangan ateisme. Jadi sebenarnya tidak secara langsung, kalaupun argumen dari moral itu benar, tidak secara langsung kemudian eksistensi Tuhan itu adalah eksistensi dari sumber moral itu adalah Tuhan yang personal gitu loh. Kita bisa mengasumsikan eksistensi dari sumber moral itu adalah dunia platonik yang bersifat transenden, non-material, dan sesuatu yang bersifatnya impersonal, bukan suatu pribadi. Ya kan? Seperti itu dunia platonik. Dan dari situlah sumber moral kita berasal. Jadi sumber moral tidak harus, ateisme jangan direduksi menjadi materialisme. Ateisme tidak harus menjadi materialisme. Ini adalah salah satu kesalahan juga yang dilakukan oleh Din Madani, ya, kalau dia mereduksi ateisme sebatas pada materialisme. Karena seorang ateis bisa menjadi seorang platonis, seorang ateis platonis itu bisa saja, ya, dia mengasumsikan adanya realitas platonik yang transendental, non material dan impersonal, dan kemudian dari situlah sumber moral berasal. Itu bisa saja, kenapa tidak? Bilang dia tuh pengen ateisme itu benar karena ngeri kalau agama itu benar. Itu bukan argumen, itu bias eksistensial. Jadi mau jawab pertanyaan awal, Tuhan itu bukan Superman kosmik, dia itu crown of being, dasar eksistensi itu sendiri. Kalau mau bantai ateisme, hajar argumen yang benar-benar substansi.
soal ground of being, ya. Kita bisa mengatakan bahwasanya ground of being itu tidak harus sesuatu yang bersifat personal. Again, tidak harus bersifat teisme klasik. Kita bisa mengatakan medan kuantum misalnya adalah sebagai suatu ground of being, ya. Dan dia bukan sesuatu yang bersifat personal, ya, medan kuantum. Kita bisa mengatakan seperti itu. Atau misalnya ground of being itu seperti initial state, ya, kondisi awal seperti yang dicetuskan oleh Graham Oppy misalnya. Jadi ground of being itu ya initial state, keadaan awal yang bersifat necessary, niscaya, dan dia bukan sesuatu yang bersifat personal. Jadi kalaupun ada ground of being yang melandasi eksistensi, maka ground of being itu tidaklah sesuatu yang harus bersifat personal atau bersifat teisme klasik. Ya, jangan nyerang Strawman pakai logika yang udah gagal dari premis pertama. Seperti itu. Terima kasih, saya Din Madani. Kalau suka jangan lupa follow dan sebarkan biar manfaatnya semakin meluas. Diskusi di kolom komen. Oke, terima kasih Mas Din Madani. Ini tanggapan saya. Semoga ini bisa menjadi diskusi yang menarik antara saya dan Anda. Terima kasih.